Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Ibu Sri Junita, SPD MPD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jana, NIM 32024110020. Hai, perkenalkan nama saya Celia Rahmati dengan NIM 3201101. Perkenalkan, nama saya Deborah Funda dengan NIM 32041110. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai dimensi pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 dimensi kajian yang terdiri dari yang pertama ada dimensi pendidikan kewarganegaraan atau civic knowledge. Dimensi ini mencakup politik, hukum, moral. Aspek kompetensi civic knowledge menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai atau konsep politik, hukum, dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran PKN merupakan bidang kajian multidisipliner. Yang kedua ada dimensi keterampilan kewarganegaraan. Keterampilan partisipasi atau civic skill meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada dimensi nilai-nilai kewarganegaraan atau civic values. Di antaranya mencakup percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma, dan moral. Muatan materi dimensi civic values dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas dan interaksi guru dengan siswa di luar kelas. Nah, di sini ada teori-teori kewarganegaraan, yang dimana teori kewarganegaraan itu ada 4. Yang pertama, teori kewarganegaraan liberal atau liberalis, yang dimana teori ini juga berpendapat bahwa warga negara sebagai pemegang otoritas untuk menentukan pilihan dan hak. Teori kewarganegaraan liberal menekankan pada konsep kewarganegaraan yang berbasis pada hak. Teori yang kedua yaitu teori kewarganegaraan komunitarian, yang dimana teori ini fokus utama komunitarianisme dalam kajian kewarganegaraan ialah peran serta warga negara dalam komunitas. Komunitarianisme bukanlah merupakan reaksi terhadap liberalis klasik, namun kepada kewarganegaraan yang berdasarkan dimensi sosial, kewarganegaraan atau civis atau politik dari komunitas politik. Teori yang ketiga, teori kewarganegaraan republikan, yang dimana kewarganegaraan republikan menekankan pada ikatan-ikatan sipil atau civis bonds, suatu hal yang berbeda dengan ikatan-ikatan individual atau tradisi liberal, ataupun ikatan kelompok atau tradisi komunitarian. Teori yang keempat, teori kewarganegaraan demokrasi radikal, yang dimana teori demokrasi radikal berusaha untuk menghidupkan kembali sentralitas kewarganegaraan. Sebuah identitas diyakini perpantan atau dihilangkan di liberal, dan teori ini membatasi hubungan politik dengan ranah negara atau perekonomian, yang dimana akhirnya mengurangi kewarganegaraan yang tidak efisien. Bendera melambaikan radikal demokrasi berusaha mengedepankan konsepsi demokrasi sebagai jalan hidup, sebuah komitmen terus-menerus untuk tidak komunitas atau negara, tetapi ke politik dipahami sebagai tantangan konstan untuk batas politik. Nah, selanjutnya ada kompetensi kewarganegaraan, yang dimana kompetensi kewarganegaraan adalah kemampuan yang harus dikuasai seorang peserta didik yang meliputi pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan siswa yang mendukungnya menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara teoretik, terdapat 3 komponen kompetensi
kewarganegaraan meliputi pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, dan sikap kewarganegaraan atau civic disposition. Ketiga, kompetensi kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai dimensi pendidikan kewarganegaraan, yang mana saya akan menjelaskan mengenai domain pendidikan kewarganegaraan. Secara paradigmatis, domain pendidikan kewarganegaraan ada 3, yaitu yang pertama, domain pendidikan akademik. Domain pendidikan akademik ini memiliki pengertian berbagai pemikiran tentang pendidikan kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Yang kedua, yaitu domain kurikuler. Domain kurikuler ini memiliki pengertian yaitu konsep dan praksis pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup pendidikan formal dan non-formal. Yang selanjutnya yaitu domain aktivitas sosial kultural, di mana pengertian domain aktivitas sosial kultural ini merupakan sebuah konsep dan praksis pendidikan kewarganegaraan di lingkungan masyarakat. Ketiga komponen tersebut bertolak dari esensi dan bermuara pada pengembangan warga negara untuk menciptakan warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, moral, dan keterampilan. Sekian dari video penjelasan kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.